Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Indra Pati, dan ini kawan-kawan ada Mas Dergi dan juga Mas yang sangat misterius ini. Oke, pertemuan kali ini kami akan berbagi pengalaman, yaitu cara belajar mediumisasi, dan akan mempraktekkan kali ini kami ya. Ini nanti ada salah satu kameramen Dergi untuk coba menjadi mediator. Jadi mediatornya nanti. Dia mau belajar menjadi mediator. Dan dibimbing oleh Mas Indra. Mas Indra Pati. Dan nanti ya pokoknya kita saling saling belajar lah pokoknya sini intinya. Itu bisa kita mulai, Mas. Oke, kali ini kami akan mencoba mencontohkan ya bagaimana cara mediumisasi itu. Dan kali ini salah satu teman kami yang namanya Mas Dergi ini akan coba memasukkan kodam miliknya ya, yaitu yang bukan dari dalam ini, maksudnya yang mungkin dia dapat dari yang ikut pokoknya itu mau coba dimasukkan. Dan ini sebelum kita belajar ya hendaknya ya berdoa dulu. Oke, sebelum kita memasukkan kodam ini, sebetulnya yang Mas Dergi ini dia sudah melakukan kontak batin ya, dia sudah mulai berinteraksi secara batin. Sedangkan saya juga seperti itu, karena tugas saya hanya mendorong. Ini sudah mulai kesurupan, maksudnya sudah mulai mediumisasi ya. Dan yang ikut ini sudah mulai masuk ke tubuh Mas Dergi, karena dia sudah melakukan kontak batin. Akhirnya kodam yang tadinya ngamping itu masuk ke tubuhnya ini. Dan ini wujudnya, ini sosok macan ini kayaknya. Melihat dari cengkeraman jari-jarinya ini terlihat jelas. Pokoknya kalau mau mediumisasi sebelumnya harus bisa melakukan kontak batin ya dengan kodamnya. Caranya adalah dengan olah rasa. Ini saya biarkan dia dikendalikan. Jadi tubuhnya ini sebetulnya dia tahu, cuman dia melemaskan tubuhnya, mau dibawa kemana ini dilemaskan. Intinya mediumisasi kayak gitu. Ini tahu dia sebetulnya. Berarti ini kita biarkan dulu. Ya dibiarkan dulu aja, Mas. Ini penlos. Pada saat proses seperti ini bisa juga menjadi kehadiran 100% ya, maksudnya itu dalam kendali penuh. Jadi tubuhnya dikendalikan oleh kodam itu. Tapi ini saya lihat dari cara dia mengaplikasikannya paling sekitar 80-70. Tentunya masih tahu ini Mas Dergi ini, cuman dia melemaskan tubuhnya kayak gitu. Nangis. Ketundangan. Kalau mau belajar mediumisasi, intinya kalau masih takut ya harus didampingi dengan yang sudah profesional ya, paling tidak tahu dan bisa berinteraksi.
Ini kayaknya sudah mulai tenang, sudah mulai bisa dikontrol. Karena si Mas Dergi mungkin di dalam hatinya dia berkehendak supaya apa itu? Supaya enggak ini loh, supaya enggak terlalu membawa tubuhnya ini karena sakit ini ya. Ini gimana? Dibiarkan aja dulu apa gimana? Sampai tenang. Masih aman ini ya? Dalam kondisi seperti ini masih aman ya? Sampai tenang. Sampai tenang. Sampai tenang. Oh gitu. Nah maksudnya kalau kayak gini nih penjelasannya gimana Mas? Dapat bisa jelaskan sini Mas? Maksudnya kok masih kayak gini loh, ini sebetulnya kan juga bisa ngomong. Ini maksudnya gimana? Belum sampai 100%, masih 30%. 30% ya Mas ya? Tapi sudah cukup bisa merasakan ya? Jadi ini harus dibiarkan dulu sampai bisa duduk, sampai bisa menguasai sendiri. Gitu ya. Ayo balik ya Mbak. Tujuannya seperti itu yuk Kak. Untuk apa Mas? Mengageti Mas. Mengageti ya? Semakin dia kaget, semakin masuk. Jadi semakin dia kaget, si kodam ini semakin masuk ke dalam. Cerah. Ini kok jadi kayak wanita Mas? Apa kesakitan apa gimana nih kondisinya nih? Seperti wanita malah ya. Wanita nih. Makanya seperti ini kan bisa. Apa dia lagi menangis apa gimana? Oh gitu. Jadi belum kelihatan sosok aslinya ya? Belum. Aslinya seperti apa? Sudah agak tenang ini. Cuman masih kalau Mas melihat ini kira-kira wujudnya seperti apa Mas? Nggak bisa melihat saya. Nggak bisa melihat ya? Nggak bisa melihat apa nggak bisa menjelaskan Mas? Belum bisa menjelaskan. Belum bisa menjelaskan, masih berubah-ubah ya? Sudah bisa bicara Mas? Ya, sudah mulai bisa bicara Mas? Saya yang merekam saja. Iya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya niki ajeng niki lho Mbah, ajeng ngerti sing derek Mas Dergi niki sinten ngoten. Aku iki melu bisnis. Oh nggih. Ngoten. Dadi mboten saking jaba nggih Mbah. Awet cilik berarti wis derek Mas Dergi niki. Oh gitu. Jadi ini sosok ini sudah ngikut sama Mas Dergi ini sudah dari kecil ya. Nah niki jenengan niki sosoknya apa Mbak? Macan kawan-kawan ini kalau saya menjelaskan ini macan. Ini sudah mulai bisa tenang, sudah mulai bisa ngomong dan dia menjelaskan kalau dirinya ini adalah sosok macan. Berarti pas mediumisasi ngaten iki jenengan dilebetke ngaten iki jenengan seneng apa mboten Mbak? Ora seneng. Ora ana jenengan rogo iki. Oh, Seneng apa ora? Ora seneng ana rogo iki. Seneng. jadi intinya itu sosok ini tidak suka kalau ada kehadiran dari sosok dari luar ini masuk ke tubuhnya. Jadi dia lebih suka kalau dianggap ada kayak gitu.
Tapi ini masih belum 100%. 100% ya mas? Belum. Kalau kira-kira sekitar berapa mas? 40 ya. Tapi sudah lumayan ini mas. lumayan. Sudah bisa bicara kan antara setengah ini kan. Kita biarkan dulu. Kameranya lempar sendiri. Gimana mas? Ini apa dibiarkan apa gimana? Masih biarkan dulu. Masih biarkan ya. Tujuannya membiarkan ini untuk apa mas? Biar si Mas Derki ini melihat dari dalam. Melihat dari dalam. Semakin berinteraksi ke dalam, akan semakin bagus ya mas ya. Jangan seperti itu. Jadi hal seperti ini harus dibiarkan dulu. Jangan sebentar-sebentar dikeluarkan. Ya. Ini sama halnya dia melakukan pendekatan dengan si kodamnya ya mas ya. Ya, biar makin dekat, makin bagus kan. Ya. Untuk efeknya apa enggak apa gimana ini mas? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, biarkan saja. Untuk apa ya? Sampai nanti bisa keluar sendiri. Oh gitu ya. Bakal punya teman ini mas kalau nanti di luar. Bisa dijak tarung. Ya, bisa dijak tarung. Saya masukkan yang dari luar, dia yang punya sendiri. Betul. Coba ini bisa dilihat di sini. Memang sesosok kodam macan, tapi bawaan yang mengikuti Mas Derki sejak kecil. Ini semacam pembelian apa gimana mas? Atau memang ikut mas? Tanya sendiri mas. Niki jenengan niki lian mau ini diparingi tiyang apa derek piyambak mbak? Oh meluk dewe. Iya. Jadi ikut sendiri teman-teman, ini si kodamnya ini ikut sama Mas Derki ini. Mungkin ada kesamaan sifat ini mungkin antara si kodam dengan Mas Derki ini, atau mungkin memiliki karakter tertentu, jadi si kodam ini suka dengan Mas Derki. Kita terus biarkan dulu sampai duduk. Macan lah kan harusnya bisa duduk. Gitu ya mas ya. Cuma perumpamaan kan macan. Perumpamaan macan. Sebenarnya bisa duduk. Wibawanya macan mungkin kan. Pak bisa bersih ini lantainya mas. Bisa. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Untuk belajar ini adalah hal yang wajar. Mukanya sampai kena keramik ini mas. Untuk teman-teman yang mau belajar, yang penting itu niatnya untuk mediumisasi. Jangan setengah-setengah. Untuk mediumisasi kalau bisa harus ada temennya, harus ada yang bimbing. Ada yang bimbing ya. Kecuali olah rasa bisa sendirian, nggak apa-apa. Kalau kayak posisi kayak gini itu kemungkinan bisa kerasukan dari luar apa enggak mas? Kalau ini dia sudah melalui pendekatan, sudah dalam, itu nanti kalau waktu ini keluar, tiba-tiba ada yang masuk bisa. Bisa ya? Bisa. Tapi kalau posisi kayak gini? Nggak bisa. Nggak bisa ya mas ya? Nggak bisa, harus keluar dulu. Harus keluar dulu ya? Nggak bisa double. Oh gitu. Jadi memang satu sosok ya, sosok ini, ini aja gitu ya? Bisa double. Kecuali keluar masuk. Oh, bisa. Gitu. Gonta ganti. Itu mungkin kalau mungkin nanti sudah berlatih dan bisa mengatur yang di dalam ini ya. Tak opong kayak menyan mbak. Jadi saya kayak merasakan ada ini mas,
energi. Iya, enggak kayak itu loh, semacam penggaris kalau digesek-gesek kan kayak gitu loh mas, kayak magnet atau apa gitu loh. Oh iya ada benturan energi. Benturan energi. Tuh kok malah tuh. Mungkin sudah dulu mas, apa gimana? Ya, kasihan kan. ya tubuhnya. Sudah selesai. Sudah selesai ya? Masih di dalam ya? Masih dalam mas. Kasihan ini mas. Biarkan dulu. Biarkan, nggak apa-apa ini ya. Tidak apa-apa. Nggak akan mati mas, tenang saja. Saya jadi ingat dulu pas di lapangan mas, dengkul saya ini sampai luka semua ini. Dengkul Saya gara-gara bermain kayak gitu akhirnya sini itu bonyok semua mas. Waktu ketika masih belajar ini. Sudah tenang, mungkin sudah masih dalam ini mas, apa udah keluar mas? Masih mas. Oh. Mati. Nah potong lah. Pasti. Ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Untuk tujuan kemenyan ini sendiri sebetulnya supaya tenang gitu aja, nggak ada niat apa itu, nggak ada kayak sirik apa gimana itu nggak ada. Ini cuman biar kalau bau kayak gini tuh biar tenang. Untuk si kodam maksudnya ya. Ini masih dalam ini mas. Masih ya? Biarkan saja. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Biarkan saja. Langsung turun hujan mas. Tiba-tiba di sini turun hujan. Tiba-tiba sini turun hujan. Padahal di sini sudah kemarau lama. Untuk apa itu kondisi lingkungan sekitar dengan ketika kita berinteraksi dengan kodam itu apakah ada pengaruhnya mas? Nggak ada. Nggak ada ya? Kebetulan hujan gitu ya? Kebetulan hujan. Jadi jangan sangat kuatkan teman-teman. Coba disentuh punggungnya mas, pakai jari mas. Punggungnya ya mas? Pakai jari mas. Urut mas. Disentuh langsung mas, ditekan. Tekan. Kalau aku sih kepengen muntah-muntah mas. Tekan mas, ditekan. Tekan terus mas. Urut terus tekan. Urut ke atas, ganti ke atas. Cari terus mas, cari terus. Coba kepala mas. Bagian ini kayaknya mas. Leher, coba leher.
Dia berat ngangkat kepala kan. Nah itu mas, buang mas. Kalungnya mas. Oh kalung Iya, itu mas. mengganggu ya. Mengganggu ini. Copot aja dulu. Nggak bisa ini. Copotnya gimana ini? Copot gitu. Oh ketali dia. Kali mas. Makanya untuk kaum laki-laki disarankan jangan memakai kalung dari emas, apalagi ali-ali dari emas, kurang bagus. Coba lagi mas, leher mas. Di sini tiba-tiba langsung hujan. Ini si mas langsung sama-sama kena semua ini. Ada energinya yang masih kotor ini mas. Iya terus mas, dibantu mas kakinya sedikit mas. Bagian leher mas, leher. Ah. Terus naikkan terus mas, leher terus. Ini si Mas Indra ini sampai terpapar energi gaib ya. Kita harus mungkin sudah cukup lama ya mas. lama nggak diruat ya. Ya nanti dilakukan pembersihan mas. Jadi untuk proses mediumisasi ini ya itu sebetulnya ya bisa dibilang tergantung dari orangnya sendiri ya. Selama maksudnya si pelaku mediator ini dia menjiwai ke dalam, dia mengeloskan kalau gitu, dia yakin dengan apa yang dia miliki, insya Allah proses mediumisasi akan berjalan aman ya. Aman. Ini buktinya Mas Dergi sampai cukup lama ini kita melakukan mediator sampai dia bisa mengangkat tubuhnya sampai kayak gini. Berarti tadi masih kotor mas ya? Masih kotor mas. Nanti untuk kedepannya dia akan lebih mudah untuk memasukkan mungkin yang dari luar. Betul gitu. Sehingga ini coba, ini kan sudah duduk mas. Mas. Kita keluarkan saja dulu. Oh gitu ya. Karena ini sudah duduk. Di sini saya mengeluarkan ini hanya membantu menarik dia yang sebetulnya mengeluarkan sendiri. Mengeluarkan sendiri bisa mas. Seharusnya sampai hari ini mas. gimana mas? Masih lemas kayaknya mas mediatornya ini mas. Lemas. Mungkin baru pertama kali itu mencoba. Jadi masih banyak benturan energi antara si kodamnya dengan tubuhnya ini. Jadi masih si kodamnya ini mau menggerakkan tubuhnya ini masih kesulitan, keberatan mas. Terlalu berbeban. Karena energinya ini selalu benturan terus. Sehingga ya yang kalah ya tubuhnya masnya ini, kasihan. Tapi nanti setelah ini bisa dinetralisir sendiri pakai olah rasa. Kayak gitu. Ya siap. Kita jeda dulu mas. Oke mas. Kami akan membahas ini loh. Tadi yang soal mediumisasi tadi mengklarifikasi.
jalan ceritanya tadi ya gimana? Kita tanya jawab dulu dengan Mas Dirki. Langsung aja. Selama proses mediumisasi ini apa yang dirasakan? Dirasakan tuh ketakutan. Ketakutan. Ketakutan ya Mas? Ketakutan soalnya ada yang sosok yang melihat. Benar sih. Ada sosok yang melihat di sebelah. Berarti tadi sempat melihat sosok yang ada di sini lah. Ya, sempat melihat banyak lah. Tapi yang saya takutin itu satu. Yang apa? Takut orang tua cowok. Orang tua Cowok. Terus Dia tuh nggak pakai baju, cuman pakai kayak sarung gitu Mas. muka sarung. Tapi kalau masalah muka nggak ya jelas ya. nggak begitu jelas. Cuman wujudnya pakai sarung itu aja. Iya, tapi nggak pakai Nggak baju. pakai baju. Berarti dari kesimpulan ini mungkin lain kali jangan di rumah saya, bisa di tempat lain. Terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim. Nggak punya saya ketakutan. Makanya nggak bisa duduk tadi. Nah pada saat kejadian seperti ini itu penjelasannya gimana Mas? Menurut Mas ini? Ya mungkin kan harusnya tadi kan dia kan sudah bagus kan, Sudah masuk, sudah benar ya caranya ya? sudah betul. Tapi waktu sudah masuk ini, Kodam yang mengikuti si Dirki ternyata malah merasa takut dengan sesosok yang ada di sini seperti itu. Oh gitu ya. Jadi menghambat si Kodam tadi untuk mengendalikan si Mas Dirkinya. Gitu. Makanya nanti mungkin lain waktu bisa Mungkin tempat di luar, tempat lain ya. Tapi bahaya apa enggak Mas kalau di tempat-tempat? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Selama ada yang ngawasi. Oh gitu ya. Ada yang ngawasi. Ya untuk apa ini? Setelah melihat tadi, terus melihat apa lagi? Selain Orang tua sama itu Mas. mungkin perasaan apa? Perasaan Masih sama ya Mas? perasaan itu banyak kayak sekitar dikelilingin Mas. Feeling ya? Kayak dikelilingin kayak hal-hal yang kayak gitu. Kayak bayangan apa gimana? Ya bayangan. Iya, Cuman yang paling jelas itu yang di pojok tadi. Oh Saya itu, jelasin. itu kelihatan terus ya? Kelihatan terus dia tangannya gini sedang Iya. sambil ngeliatin. Tapi kalau masalah wajah itu agak Kurang jelas. Kurang jelas. Kebanyakan seperti itu. Kalau masalah wajah kurang jelas. Yang bikin badan saya berat mungkin itu tadi Itu ya, saya lihat. kurang. Itu gimana Mas? Dibatasi apa gimana Mas? Apa yang Enggak. ya tapi Iya. itu dia sendiri apa gimana? Yang Kodamnya yang takut. Kodamnya ya? Jadi menghambat kan? Menghambat. Padahal yang ada di sini itu yang dilihat Mas Hadi itu mungkin hanya melihat ya, Hanya melihat. gimana? Kan memang di sini ya. Oh gitu. Jadi ikut melihat lah. Melihat. Tapi yang ini ketakutan sendiri. Oh gitu ya. Tapi untuk kodam yang maksud saya yang sosok dari luar ini tadi tidak memiliki tujuan apa ya Mas? Enggak ada. Enggak ada ya, hanya melihat ya. Hanya melihat. Oh gitu. Ya mungkin ya jangan di sini lah. Oh gitu. Bisa di orang tepat gitu. Kurang tepat. Mungkin di tempat lain. Oh gitu. Nah untuk Mas Indra sendiri ini Iya Mas. waktu memasukkan tadi itu memakai teknik apa? Kalau saya ya masih sama Mas. Kalau pertanyaannya tadi itu ya saya jawab ya masih sama pakai teknik olah rasa. Yaitu saya cuma membatin Mas intinya Mas. Kalau tadi Tinggal dibatin gitu aja ya? tinggal dibatin sebenarnya. Kayak gerakan-gerakan ini itu sebetulnya ya sebuah dorongan supaya saya itu lebih ada gregetnya lah itu loh Mas. Ingin saya dorongan itu tadi. Tapi posisi yang mendorong ini juga enggak, tangan saya sendiri enggak gini enggak. Ini saya juga dibantu pakai olah rasa. Ini digerakkan. Digerakkan ya yang dari dalam ini. Iya iya. Kayak gitu. Jadi Masnya ini tadi mulai waktu dia diam itu kan dia mungkin berinteraksi sama si kodamnya. Nah ketika itu pula saya juga berusaha berinteraksi dengan kodamnya Mas dari ini Mas. Jadi untuk klarifikasi semua ini sebenarnya untuk mediumisasi tadi itu kurang lama. Kurang lama ya Mas. Minimal itu 1 jam. Cumanya kan ini berhubungan apa ini jamnya mempersingkat. Jadi Diambil intinya aja. diambil Kayak gitu. intinya. Mungkin nanti lain waktu bisa kita
videokan lagi lah ketika di luar ya mas ya, di luar. atau mungkin dengan sosok-sosok yang apa itu, yang memiliki itu loh mas, antusias tinggi, kepingin ngomong apa gimana kayak gitu, mungkin bisa biasa biar lebih los kayak gitu. Kalau untuk Mas Derki ini tadi apa sudah bisa mas untuk menarik mungkin sosok dari luar, iya masakan diri, kira-kira gimana mas? Kira-kira bisa Pak? Bisa apa enggak? Tanya orang Kira-kira. Kalau menurut saya agak sulit ya mas. Agak sulit ya mas? Ada yang perasaan, ada yang menghalangi itu. Menghalangi ya? Dari bawaan, Oke. ada yang menghalangi. Mungkin kalau untuk penjelasan ini mungkin si Mas Derki ini belum mengenali secara penuh ya. Iya. Jadi apa itu yang kodamnya ini masih takut dicuekin kalau cara orang apa itu orang yang belum tahu jalannya maksudnya. Iya maksudnya kayak gitu. Harus masih mencari. Makanya dari tadi kan imunisasinya kurang lama. Kurang lama. Butuh penghayatan lebih jauh ya mas. Iya, harusnya kan dibiarkan sampai dia benar-benar bisa sendiri. Bisa sendiri. Oh, gitu. Dibiarkan terus sampai berjam-jam. Untuk resiko ini mas, untuk resiko jiwa ini gimana? Gak apa ya? Nggak masalah Mas. Gak masalah ya? Oh gitu ya. Yang penting ada yang dampingi. Yang dampingi ya. Biar tidak ada terjadi. Nanti kalau lari nyebur kali atau nabrak tembok kan. Iya itu. Kasihan tubuhnya ya mas. Kalau kejiwaan sendiri nggak ada masalah. Soalnya untuk mediumisasi sendiri kan tidak semua orang bisa. Oh gitu. Jadi ini intinya harus punya keterangan apa gimana mas? Atau Enggak, belajar. belajar? Oh. Jadi seorang awam pun aslinya bisa ya mas? Bisa. Kalau mau belajar ya? Bisa. Tapi tidak semua orang. Tidak semua orang. Oh gitu. Karena penalaran seseorang Tergantung ini pola pikir, tidak Mas, ya? semua. Oh. Ya kayak itu tadi ya, sebanyak apapun dikasih bukti kalau orangnya nggak percaya ya sama aja bohong. Sama juga bohong. Kecuali kan membuktikan sendiri. Nah, Kecuali kayak gitu. Orangnya mau membuktikan sendiri mungkin tahu gimana rasanya. Minimal dengan olah rasa kayak gitu. Itu paling cara paling sederhana, paling mudah, bisa dirasakan siapapun. Kalau nggak bisa merasakan berarti pola pikirnya mungkin tentang hal gaib itu dia tidak percaya kayak gitu. ya kita tutup. Oke, Sudah selesai kan? sudah selesai. Ini jika sudah harus Bisa dilanjut ke video berikutnya. di video yang berikutnya kita membahas tentang apa mas? Sama mediumisasi. Mediumisasi. Kita akan saat ini akan Mulai condong ke mediumisasi. mas ya. Oke, seperti itu teman-teman. Saya Indrapati dan ini ada Mas. Dan ini Mas Derki. Salam bunuh diri, salam Nusantara. Sampai bertemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Kami tunggu. Terima kasih.